Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita, masih kalau nggak salah surat Al-Alaq ya. Ya. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq, yaitu segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan manusia apa-apa yang ia tidak ketahui. Dan sudah pernah kita sebutkan tentang sebab turunnya ayat ini, di mana ayat ini Allah turunkan ketika Rasulullah SAW sedang berada di Gua Hira. Dan dengan ayat ini juga Allah mengangkat Rasulullah sebagai nabi, di mana Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi dengan surat Iqra, dan diangkat menjadi rasul dengan surat apa? Al-Mudaththir. Iya. Artinya beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra dan diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudaththir, yang dimana dalam surat Al-Mudaththir Allah mengatakan qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Sehingga jumhur ulama ketika mendefinisikan apa perbedaan nabi dan rasul, kata jumhur, nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Dengan dalil, ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, dan beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra ini, Rasulullah tidak diperintahkan untuk menyampaikan ya kepada manusia. Dan Rasulullah SAW baru diperintahkan untuk menyampaikan setelah diturunkan apa? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Yang dengan surat itu Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul. Sehingga kata mereka ini menunjukkan bahwa nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan. Dan ini pendapat yang dibela oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Allah berfirman, Iqra, bacalah. Di sini Allah memerintahkan kita untuk membaca. Yang tentunya membaca di sini mencakup padanya membaca ayat-ayat Allah yang bersifat ya kauniyah qadariyah. Kauniyah yang sifatnya alam semesta. Melihat bagaimana kekuasaannya, melihat bagaimana kebesarannya, melihat bagaimana penciptaannya. Makanya Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Atau membaca ayat-ayatnya yang matlu, yang dibaca. Membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca ilmu. Dan ternyata dalam kisah diturunkannya surat ini, setiap kali diucapkan kepada Rasulullah Iqra, Rasulullah mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sehingga ini semakin memberikan petunjuk kepada kita bahwa Al-Quran ini memang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika diperintahkan membaca, Rasulullah tidak bisa membaca, Rasulullah tidak bisa menulis. Tapi ternyata diturunkan ucapan-ucapan Al-Quran yang sangat agung sekali, sehingga ini tidak mungkin
berasal dari buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Ba di dalam bismi di sini mempunyai makna dua. Makna yang pertama yaitu lil isti'anah, artinya meminta pertolongan. Seakan-akan Allah mengatakan bacalah dengan memohon pertolongan melalui nama Rabbmu. Atau makna yang kedua kata para ulama lil musahabah, artinya hendaknya kata-kata bismillah itu selalu menemani kita di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Sama dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbmu. Artinya setiap kali kamu membaca selalu sebutlah nama Rabbmu. Seakan-akan kita minta pertolongan kepada Allah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para ulama akhul Islam a'azakumullah ketika membicarakan tentang permasalahan yang berhubungan kapan disyariatkan membaca bismillah, ada perkataan yang paling bagus yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tashihud Du'a, di mana beliau membawakan perkataan Ibnu Sayyidin Nas. Beliau berkata yang maknanya adalah perbuatan manusia tidak lepas dari tiga keadaan. Perbuatan yang pertama yang sifatnya ibadah. Perbuatan yang kedua yang sifatnya maksiat atau sesuatu yang diharamkan atau dilarang. Perbuatan yang ketiga yang sifatnya mubah. Adapun yang sifatnya ibadah yang diperintahkan, maka kita tidak diperkenankan membaca bismillah kecuali apabila telah ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau ada orang mau sholat pas mau takbir mengucapkan bismillah Allahu Akbar, kita katakan Anda mengada-ngada sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW apabila sholat beliau mengucapkan bismillah Allahu Akbar? Tidak pernah kita mendengar hal itu. Kalau mau membaca Al-Quran baca bismillah, betul. Kenapa? Karena itu memang telah ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Kalau antum mau masuk WC baca bismillah, silahkan. Antum mau melakukan suatu ibadah, maka sudah saya sebutkan tadi butuh dalil secara khusus bahwa ibadah tersebut memang disyariatkan membaca padanya apa? Bismillah. Ada sesuatu yang sifatnya terlarang, maka sesuatu yang terlarang itu ada dua macam, akhi. Ada yang haram dan ada yang makruh. Maka membaca bismillah ketika hendak melakukan yang haram, haram hukumnya. Dan membaca bismillah ketika hendak melakukan yang makruh pun makruh. Contoh misalnya ada orang yang mau minum arak baca bismillah, bismillah minum. Kita katakan haram. Kok kamu mau minum arak baca bismillah? Ya, kadang kan ada orang mau nyanyi dangdut bismillah, judi gitu kan. Kita katakan ya akhi, maaf, menyebut nama Allah itu tidak diperkenankan dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang yang sifatnya mubah bagaimana? Kebanyakan ulama mengatakan bahwa sifat yang sifatnya mubah itu boleh kita baca bismillah. Ketika kita mau makan, mau minum, mau berpakaian dan yang lainnya yang sifatnya aktivitas yang sifatnya mubah, tidak mengapa kita membaca bismillah. Untuk apa? Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita dalam perbuatan tersebut. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbik." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Kalau ba di sini maknanya lil isti'anah, minta pertolongan, seakan-akan kita minta tolong dengan nama-nama Allah. Dan ini menunjukkan disyariatkannya tawassul melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbmu. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan.
Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan ucapan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu mengandung dua tauhid. Yang pertama tauhidul uluhiyah yang ditunjukkan dalam firman-Nya Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbmu. Seakan-akan bahwa perbuatan kita itu hendaknya kita ikhlaskan hanya mengharapkan apa? Wajah Allah dan melalui nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini tauhidul uluhiyah. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan, dan ini tauhid rububiyah. Sehingga ayat ini dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah bahwa tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Wa tauhid rububiyah itu berkonsekuensi kepada tauhid apa? Uluhiyah. Karena Allah yang telah menciptakan, berarti Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan ini sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Di sini Allah berdalil ya dengan bahwasanya karena Allah yang menciptakan kamu, maka kewajiban kamu hanya beribadah kepadanya saja. Maka dari itu ya akhi, ya tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun selain Ahlus Sunnah, mereka mempunyai keyakinan, di antara mereka ada yang mempunyai keyakinan bahwa tauhid itu hanya satu macam saja. Mereka menafsirkan la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya mereka hanya memfokuskan tauhid itu pada tauhidur rububiyah. Padahal sudah kita ketahui bersama akhi ya, bahwa orang-orang musyrikin pun mengakui adanya tauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka apa? Allah. Dalam surat Luqman Allah berfirman, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan apa? Allah, Allah. Tapi apakah pengakuan terhadap tauhid rububiyah memasukkan mereka kepada Islam? Tidak. Yang memasukkan seseorang kepada Islam itu tauhidul uluhiyah, di mana ia mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia pun hanya beribadah kepada Allah semata. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di sini Allah memutlakkan dari segumpal darah. Sementara dalam surat Al-Mu'minun Allah menyebutkan secara lengkap bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian dari saripati air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang, kemudian dibungkus lagi dengan daging. Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, Rasulullah sabda, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sesungguhnya penciptaan seseorang dari kamu dikumpulkan di perut ibunya 40 hari dalam keadaan apa? Nutfah, yaitu saripati air mani. Kemudian berubah menjadi segumpal darah pada 40 hari berikutnya yang kedua. Kemudian berubah menjadi segumpal daging pada hari 40 hari yang ketiga. Sementara dalam riwayat Bukhari disebutkan dalam hadis bahwasanya di hari yang ke-42 Allah memerintahkan malaikat untuk kemudian alaqah itu segumpal darah digenggamnya oleh malaikat itu. Lalu malaikat itu berkata, ya Allah, apakah akan gugur atau tidak? Ya Allah, ini akan laki-laki atau perempuan? Lalu kemudian malaikat itu pun mulai menggambar bagian kepalanya, ya, tangannya, kakinya. Makanya ketika sudah menjadi alaqah itu, Allah mengutus malaikat, dan Allah mengutus malaikat untuk kali yang kedua pada umur
4 bulan 10 hari. Nah, di umur itulah kemudian Allah menentukan ajalnya, rezekinya, amalnya, surga atau nerakanya. Iya, dalam hadis Ibnu Mas'ud yang sudah pernah kita ketahui insyaallah. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan tentang penciptaan manusia? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang penciptaan manusia karena banyak faedahnya. Faedah yang pertama apa? Itu menunjukkan akan kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan manusia. Di zaman dahulu yang namanya alat-alat canggih itu enggak ada. Di zaman dahulu tidak pernah diketahui bagaimana penciptaan manusia. Tapi kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa penciptaan manusia itu dari air mani, kemudian berubah segumpal darah, kemudian berubah segumpal daging. Ternyata di zaman sekarang setelah berbagai macam kecanggihan itu ada, benar. Itu menunjukkan akan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Yang memberikan kepada kita ini mukjizat Rasul, bahwasanya ini memang turun dari Allah yang telah menciptakan manusia. Ya, di mana Allah mengetahui bagaimana tata cara penciptaan manusia, bahwa manusia diciptakan dari sari pati air mani yang hina, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari alaq, dan alaq itu Pak dalam bahasa Arab dari kata aliqa ya'laqu yang artinya menggantung. Dan ternyata subhanallah kecanggihan di zaman ini menyaksikan memang ternyata ketika menjadi segumpal darah dia menggantung di rahim. Makanya disebut dengan alaqah, darah yang menggantung seperti halnya apa? Seperti halnya lintah. Seperti itu. Subhanallah, ya. Ternyata yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dibuktikan oleh alat-alat canggih benar. Dan ini semakin menguatkan bahwa memang ini turun dari pencipta manusia. Ya. Karena di zaman dahulu dari mana tahu Rasulullah SAW? Pernahkah Rasulullah membedah? Atau para ahli ya, kesehatan membedah? Enggak pernah tahu ya. Tapi Allah mengatakan min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Faedah yang kedua, untuk mengingatkan kepada manusia bahwasanya Allah mampu menciptakan mereka pertama kali dari segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian menjadi manusia, lalu ia pun dilahirkan menjadi dewasa. Kalau Allah mampu menciptakan manusia dari segumpal darah, maka bagi Allah lebih mampu lagi untuk membangkitkan manusia ketika ia telah menjadi tulang belulang. Makanya Allah mengatakan apa? Ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyil mauta. Apakah manusia mengira akan dibiarkan sia-sia? Ya. Bukankah manusia itu tadinya air mani yang terpancar, kemudian Allah jadikan segumpal darah, kemudian Allah sempurnakan penciptaannya, kemudian Allah jadikan berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Bukankah itu menunjukkan, kata Allah, bahwa Allah mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Kalau Allah mampu menciptakan dari sari pati air mani kemudian menjadi segumpal darah, bagi Allah lebih mampu lagi untuk menjadikan manusia yang telah mati menjadi tulang belulang, dibangkitkan menjadi manusia sempurna. Mudah tidak? Wallahi mudah ya akhi. Maka seringkali dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang apa? Penciptaan manusia pertama kali. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim.
dan manusia memberikan perumpamaan buat kami. Dan ia pun lupa tentang penciptaannya sendiri. Lalu ia berkata, siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang telah hancur ini? Maka Allah mengatakan, katakan, yang akan menghidupkannya yang telah menciptakan pertama kali. Bagi Allah itu mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang penciptaan manusia pertama kali untuk berdalil akan adanya hari kebangkitan dan bahwasanya Allah mampu membangkitkan manusia. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang paling mulia. Ketika Allah mengatakan bacalah dan Rabbmu yang paling mulia, memberikan isyarat kepada kita bahwa orang yang menuntut ilmu Allah muliakan dia. Ketika Allah mengatakan bacalah dan Rabbmu yang paling mulia, bukankah kemuliaan itu milik Allah? Ketika Allah memerintahkan kita untuk membaca yang merupakan konsekuensi dari menuntut ilmu, lalu Allah mengatakan dan Rabbmu yang paling mulia, seakan Allah mengatakan kalau kamu membaca, kalau kamu menuntut ilmu, Allah akan muliakan kamu. Dan memang akhi, lihat para ulama, Allah muliakan. Dahulu ada seorang namanya Muhammad bin Al-Awqas. Sewaktu kecil ia selalu dihina teman-temannya. Kenapa? Karena dia bungkuk, ininya ngejendol gitu, kepalanya masuk. Fisiknya jelek, wajahnya buruk. Akhirnya ibunya yang cerdas berkata kepada anaknya, hai anakku, kamu di mana saja bermain, pasti kamu menjadi bahan cemoohan anak-anak. Sekarang menuntut ilmulah kamu, supaya Allah muliakan kamu. Maka Muhammad bin Al-Awqas pun menuntut ilmu, Pak, 20 tahun lamanya. Lalu ia pun diangkat menjadi qadhi dan menjadi sangat berwibawa di hadapan manusia. Padahal fisiknya sangat kurang, tapi karena ilmu Allah muliakan dia. Makanya disebutkan dalam riwayat, ya, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil gubernur Makkah. Datanglah gubernur itu ke kota Madinah, lalu kemudian Umar berkata, siapa yang kamu wakilkan di Makkah? Kata gubernur ini Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Dia maula min mawali, dia bekas budak hamba saya. Kata Umar, subhanallah, budak kamu jadikan pemimpin? Kata gubernur ini, tapi dia hafal Al-Quran, dia menguasai ilmu faraid. Maka kemudian Umar mengatakan, sadaqa Rasulullah, benar sekali sabda Rasulullah SAW, inna allaha yarfa'u bihadal Qur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan Al-Quran suatu kaum dan Allah merendahkan dengan Al-Quran ini suatu kaum. Maka Allah mengatakan, iqra wa rabbukal akram, bacalah Rabbmu yang paling mulia. Artinya kalau kamu membaca, kamu menuntut ilmu, Allah muliakan kamu. Orang yang menuntut ilmu, ya akhi, dan ia menguasai ilmu-ilmu syariat, insyaallah ya Allah muliakan ia. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka mulia karena apa? Karena ilmu apa? Karena kekayaan, Pak? Karena ilmu, Pak. Imam Syafi'i dimuliakan oleh Allah karena apa? Ilmu. Imam Nawawi rahimahullah, pada Imam Nawawi itu kerek, Pak. Saking miskinnya itu beliau nggak mampu nikah. Sampai akhir hayatnya pun belum nikah. Tapi ternyata karena keilmuan beliau yang luar biasa, ketakwaan beliau, Allah harumkan namanya. Itulah ya akhi, kalau antum ingin mencari kemuliaan, carilah kemuliaan kepada Allah, karena Allah pemilik kemuliaan. Maka kalau kita ingin mencari kemuliaan, carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari kemuliaan-kemuliaan itu. Allah mengatakan, iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang paling mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena.
Ini menunjukkan akan pentingnya pena. Pena, Pak. Karena pena itu penting, apalagi di zaman sekarang, Mas. Di zaman sekarang itu nggak ada orang yang hafalannya kayak Imam Bukhari. Kalau di zaman sahabat, jarang sahabat yang nulis, jarang. Kenapa? Pertama, memang banyak sahabat tidak bisa baca tulis. Yang kedua, hafalan mereka kuat-kuat. Tapi kemudian ketika hafalan manusia mulai lemah, para ulama menekankan agar menulis. Imam Az-Zuhri berkata, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ya. Kebanyakan kita terkadang duduk di majlis taklim cuma dengerin aja begini. Lama-lama mulai 5 watt tuh, Pak. Iya. Ngantuk. Kenapa nggak nyatet gimana? Iya. Padahal kalau ditanya kamu hafal yang diucapkan oleh Ustadz tadi? Enggak. Kenapa enggak ditulis? Kenapa kita tidak mencontoh para ulama terdahulu yang selalu mencatat hadis? Ini dia Imam Bukhari ketika di majelis hadis dicela oleh teman-temannya gara-gara Imam Bukhari tidak pernah mencatat. Sampai-sampai mereka mengatakan, kami hai Bukhari tidak mau mengambil periwayatan dari kamu karena kamu tidak mencatat. Tapi Imam Bukhari menantang dan berkata, memangnya sudah berapa ribu hadis yang sudah disampaikan oleh guru kita dari semenjak awal? Mereka bingung, udah berapa ya, dihitungin satu-satu. Kata Imam Bukhari sudah 15.000 hadis. Lalu Imam Bukhari menyebutkan dari hari pertama sampai hari terakhir. Antum bisa nggak seperti itu? Ya, sudahlah antum hafalannya error. Ya, datang ke majlis taklim nggak pakai buku. Ya, cuma dengerin. Ini kebiasaan yang sangat tidak bagus, akhi. Dalam Al-Qur'an saja di sini Allah menyebutkan alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Itu menunjukkan pentingnya pena. Tulis faidah-faidah yang kita dapatkan tuh tulis. Ya. Tapi yang sudah nulis lebih bagus daripada yang enggak nulis. Tapi terkadang yang udah nulis pun sampai rumah udah masuk aja itu, ya ke tas, selesai, nggak ada murojaah. Itu pun juga kurang bagus. Kalau para ulama terdahulu mereka di waktu siang menulis apa yang disebutkan oleh syekh, di waktu malam mereka mencatatnya kembali dengan tulisan yang rapi. Itulah Pak, memang di zaman sekarang ini semangat menuntut ilmu itu apa? Turun. Padahal fasilitas menuntut ilmu di zaman sekarang luar biasa loh, Pak. Ya. Di zaman dahulu mana ada yang namanya pesawat, internet, ya, yang namanya komputer, yang namanya VCD, kaset, nggak ada, Pak, nggak ada. Tapi subhanallah, karena semangat mereka yang luar biasa, Allah berikan kepada mereka apa? Keberkahan. Di zaman sekarang fasilitas menuntut ilmu mudah semudah-mudahnya. Ya tidak? VCD ada, internet ada, komputer ada, semuanya diberikan kemudahan. Cuma yang tidak ada itu apa? Semangat, himmah. Semangatnya loyo ya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan manusia apa-apa yang ia tidak tahu. Itu menunjukkan akan pentingnya menuntut ilmu. Karena manusia Allah ciptakan dalam keadaan tidak tahu menahu. Allah tidak menciptakan manusia dalam keadaan ia pinter, enggak. Antum pas keluar dari perut ibu antum bisa langsung baca Quran enggak, Pak? Enggak bisa. Kemudian Allah pun menjadikan antum belajar. Ya, Allah berikan kepada antum pemahaman. Akhirnya sampai hari ini alhamdulillah bisa baca, bisa tulis, bisa memahami. Siapa kalau bukan Allah yang mengajarkan kita? Ya. Maka Allah mengatakan 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang ia tidak tahu. Dan ingat akhi azakumullah, menuntut ilmu itu terus sampai akhir hayat kita.
Imam Ahmad mengatakan, waktu itu Imam Ahmad sedang memegang mahbarah. Kata muridnya, hai Aba Abdillah, sampai kapan engkau memegang mahbarah? Kata Imam Ahmad, sampai makbarah, kuburan. Iya, kita akan terus menuntut ilmu ya akhi, karena yang kita tidak tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Yang kita tidak tahu sangat banyak, sementara yang kita tahu, Allah mengatakan, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang ia tidak ketahui sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu betul-betul tagha. Tagha itu artinya apa? Melampaui batas. Makanya tagut dari kata-kata tagha, yang artinya melampaui batas dirinya sebagai seorang manusia. Maka kullu matajawaza bihil haddu matajawazal abdu bi haddahu fahuwa tagut. Setiap hamba yang telah melampaui batas diri sebagai seorang hamba disebut tagut. Dukun disebut tagut, kenapa? Karena mengaku-ngaku tahu yang gaib, berarti dia sudah melebihi batasan bagi diri sebagai seorang hamba. Setiap yang disembah selain Allah sementara dia ridho, tagut. Iya. Kenapa? Karena dia memposisikan diri melebihi sebagai batasannya seorang hamba. Allah mengatakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala anil insan annahu dhu farahin wa asharin wa batarin wa tughyan. Allah mengabarkan bahwa manusia itu punya sifat apa? Ya, congkak, sombong dan angkuh. Idza ra'a nafsahu qad istaghna ar-ra'ahu istaghna. Apabila ia telah melihat bahwa dirinya telah kaya raya, wa kathura maluhu, dan telah banyak hartanya. Itulah ya akhi sifat manusia. Sifat manusia itu kalau diberikan oleh Allah banyak harta, seringkali dia apa? Tagha, melampaui batas. Karena dia merasa dirinya sudah banyak hartanya, dia merasa sombong, merasa lebih. Dan subhanallah Pak, coba perhatikan ayat sebelum ayat ini. Ketika Allah mengatakan, 'allamal insana ma lam ya'lam, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Allah mengatakan setelahnya apa? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Yang pertama Allah menyebutkan tentang ilmu dan bahwasanya orang yang menuntut ilmu mulia. Yang kedua Allah menyebutkan bahwa manusia itu selalu merasa dirinya melampaui batas. Kenapa? Karena dia merasa dirinya kaya raya. Seakan Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu itu lebih baik daripada apa? Harta. Orang yang dengan banyaknya ilmu semakin tawadhu, tapi orang dengan semakin banyaknya harta semakin congkak. Orang dengan banyaknya ilmu menjadikan dia itu banyak berzikir kepada Allah dan takut kepada Allah. Tapi berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah harta yang melimpah ruah, dia pun menjadi orang yang lupa kepada Allah. Makanya ya akhi, ilmu tidak bisa dibandingkan dengan harta. Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha, tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu tagha, melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena ia memandang dirinya sudah kaya raya. Kathura maluhu, banyak hartanya, tinggi kedudukannya, lalu kemudian menganggap remeh manusia. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Tsumma tahaddadahu wa tawa'adahu wa wa'adhah. Kata Ibnu Katsir, kemudian Allah mengancam, Allah pun memberikan peringatan kepada manusia. Hai manusia, yang kamu banggakan, yang kamu angkuhkan, yang kamu sombongkan berupa harta, berupa kekayaan, itu tidak ada manfaatnya. Allah mengatakan, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmu lah tempat kembali kamu. Harta kamu tidak membuat kamu kekal, hai manusia.
Siapa di dunia ini yang menjadi kekal dengan banyaknya harta? Pernahkah kita mendengar ada orang kaya raya yang hidup 1000 tahun? Pernahkah kita mendengar ada orang kaya raya karena hartanya ia bisa menyambung umurnya? Ataukah pernahkah antum ada orang kaya yang membeli dengan uangnya kepada malaikat maut, malaikat jangan cabut dong, ini duit saya banyak. Tidak ada ya akhi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmu lah tempat kembali. Artinya wahai kamu yang merasa sombong dan congkak dengan hartanya, ingatlah bahwasanya kamu ini akan dikembalikan kepada Allah dan bahwa kamu akan ditanya tentang hartamu. Kata Ibnu Katsir, inna ila rabbika ruj'a ay ilallahil masir wal marja', artinya kepada Allah lah sebagai tempat kembali. Wa sayuhasibuka ala malik, dan hartamu akan dihisab oleh Allah. Min aina jama'tah, dari mana kamu dapatkan harta itu? Wa fima saraftah, untuk apa kamu belanjakan hartamu itu? Ingatlah ya akhi, setiap harta kita akan ditanya oleh Allah. Coba antum buka lemari pakaianmu, pakaian yang berjejer di lemari kita, setiap pakaiannya akan ditanya oleh Allah. Coba antum buka lemari sepatumu yang berjejer itu, setiap sepatunya ditanya oleh Allah. Coba kita ingat-ingat tentang uang-uang yang kita belanjakan, walaupun itu 1 dirham, 1 perak, akan ditanya oleh Allah. Dari mana kamu ambil hartamu itu? Untuk apa kamu belanjakan hartamu itu? Memangnya jadi orang kaya enak apa? Iya, kalau di dunia enak pak. Di dunia jadi orang kaya itu Masya Allah fasilitas banyak, punya mobil enak, bisa makan berbagai macam makanan yang enak, bisa memakai pakaian-pakaian yang mewah. Tapi di akhirat orang kaya, Masya Allah, ditanya itu satu persatu tentang hartanya. Ya, maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah, coba kita introspeksi diri ya tentang masalah ini, termasuk saya dan antum semuanya masuk di dalam ayat ini. Kemudian Allah berfirman, kemudian Ibnu Katsir yang membawakan sebuah riwayat, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Zaid bin Ismail As-Sa'iq qala haddatsana Ja'far bin Aun qala haddatsana Abu Umais, dari Aun ia berkata Abdullah, manhumani la yashba'an, sahibul ilmi wa sahibud dunya wa la yastawiyan, fa amma sahibul ilm fayazdadu ridha ar-rahman wa amma sahibud dunya fayatamada fi tughyan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada 2 orang yang tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama pencari ilmu, yang kedua pencari dunia. Dan keduanya tidak akan sama. Adapun pencari ilmu, maka ia semakin diridhai oleh Allah dengan ilmunya yang dia amalkan. Adapun pencari dunia, maka dengan mencari dunia ia semakin tersesat jalan. Qal thumma qara'a Abdullah, kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan firman Allah, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, sesungguhnya manusia itu melampaui batas karena merasa dirinya sudah kaya raya. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, dan hadis perkataan ini bahwa 2 orang tidak pernah kenyang juga diriwayatkan secara marfu dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan ada 2 orang yang tidak pernah kenyang. Yang pertama pencari ilmu. Pencari ilmu tidak akan pernah kenyang dari ilmu. Yang kedua pencari harta. Pencari harta pun juga tidak akan pernah kenyang dari hartanya. Iya, tapi Pak, kata beliau bahwa 2 orang ini tidak akan sama. Orang semakin rajin nuntut ilmu, semakin ditambahkan oleh Allah berbagai macam kebaikan kepada dia. Tapi kalau orang pencari harta, semakin mencari harta, malah semakin menjadikan dia itu melampaui batas. Ya, subhanallah. Kemudian Allah berfirman, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla
kabarkan kepadaku pendapat tentang pendapatmu orang yang melarang seorang hamba apabila ia sholat. Nazalat fi Abi Jahal, di mana ayat ini turun tentang Abu Jahal. Abu Jahal, ya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam indal bait, di mana ia mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah. Fa wa'adahu Allah taala billati hiya ahsan awwalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia dengan yang lebih baik dulu. Allah berfirman, "Ara'aita in kana 'alal huda?" Bagaimana pendapatmu jika orang yang salat itu di atas petunjuk? Ya. Ai fama dhannuka in kana hadzal ladzi tanhahu 'ala tariqin mustaqiman fi fi'lihi. Yang kamu larang itu bagaimana kalau ternyata yang kamu larang itu orang yang berada di atas jalan yang lurus? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh kepada manusia kepada ketakwaan? Apakah orang yang seperti itu, hai Abu Jahal, berhak kamu larang? Masa orang yang mau sholat, beribadah kepada Allah, kamu larang, hai Abu Jahal? Ya. Kemudian Allah mengatakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah ia tahu bahwa Allah melihat perbuatan dia? Ay ama alima hadan nahi li hadal mutadi annallaha yarahu yasma' kalamah. Apa dia tidak tahu ketika dia melarang Rasulullah untuk sholat, apa dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat perbuatan dia? Ya. Kemudian Allah mengatakan, kalla la illam yantahi. Tidak, sekali-kali tidak. Jika ia tidak mau berhenti dari melarang Rasulullah sholat di Ka'bah, lanasfa'an bin nasiyah. Ya. Sungguh kami akan ambil ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubunnya Abu Jahal itu yang tukang dusta dan selalu berbuat dosa. Falyad'u nadiyah, silakan dia memanggil teman-temannya. Sanad'uz zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, hai Muhammad, jangan kamu taati dia. Dan tetaplah kamu sujud dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Jahal ini, Pak, ya, melarang Rasulullah untuk salat. Lalu Allah memberikan peringatan kepada Abu Jahal dengan peringatan yang lembut dulu. Ya. Di mana Allah mengatakan di dalam firman-Nya itu, ara'aita in kana 'alal huda? Yang kamu larang itu bisa jadi dia di atas petunjuk. Kenapa kamu larang dia? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh kepada ketakwaan. Masa orang yang menyuruh kepada ketakwaan kamu larang? Di mana akal kamu ini, hai Abu Jahal? Iya. Dan ternyata Abu Jahal karena memang sudah berisi hatinya dengan kebencian, dikasih lemah lembut pun juga gak mau dengar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan yang lebih berat. Ya. Allah mengatakan, kalla la illam yantahi. Kalau ia tidak mau berhenti dari melarang Rasulullah, kami akan ambil ubun-ubunnya itu. Ya. Silakan, kata Allah, dia memanggil teman-temannya. Allah cukup memanggil malaikat zabaniyah. Ini berikan peringatan, akhi azakumullah. Dari ayat ini kita ambil faedah apa? Yang pertama, bahwa akan selalu ada orang-orang yang menghalangi orang lain dari kebenaran. Rasulullah saja dihalang-halangi oleh Abu Jahal. Kalau itu Rasulullah, apalagi kita. Di zaman sekarang pun juga orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran selalu banyak. Tapi ingat, akhi, kita jangan mundur. Walaupun banyaknya rintangan di saat kita berpegang kepada kebenaran, jangan mundur. Makanya Allah mengatakan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan taati mereka, jangan taati. Cuekin aja udah. Mereka mau ngomong apa kek, mau gimana kek, terserah. Silakan mereka panggil teman-temannya, silakan untuk menghalang-halangi kita dari kebenaran. Monggo, silakan.
Cukup Allah akan memanggil malaikat Zabaniyah, selesai. Ya, malaikat Zabaniyah itu malaikat apa? Malaikat adab, Pak. Ya. Maka kita katakan kepada orang-orang yang menghalang-halangi kita untuk berpegang kepada sunnah, silakan kalian memanggil teman-teman kalian dari orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran, entah itu non-muslim ataupun yang lainnya dari teman-teman kalian, silakan. Kami tetap tidak akan pernah mendengar apa yang kalian larang untuk kami berpegang kepada kebenaran. Kami insya Allah akan terus berjalan biidznillah. Ya, cukup bagi kami Allah, dan Allah kalau mengadab seorang hamba mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah memanggil malaikatnya Zabaniyah, selesai sudah. Ikhwatul Islam, seakan di sini juga menghibur kita. Ayat ini hiburan untuk Rasulullah, tapi juga hiburan untuk kita yang selalu insya Allah berusaha berpegang kebenaran. Di saat kita berusaha berpegang kepada kebenaran, selalu akan ada orang-orang yang menghalangi kita. Maka itu semua jangan membuat kita kendor. Semua itu jangan membuat kita loyo. Tetaplah kita tegar. Insya Allah kalau kita istiqomah Pak di atas kebenaran, Allah bela, Allah akan bela. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini saja, dan insya Allah Selasa depan kita akan membahas surat selanjutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.